Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia bangkit, beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setiap kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini saya ingin mengucapkan juga damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi siapapun, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah mau berkunjung di channel ini, baik yang like, baik yang dislike, baik yang subscribe, atau apapun yang sudah melihat, saya ucapkan damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Hari ini saya akan memutarkan video perdebatan antara sang debaters dengan Ezra Soru. Kita simak videonya. Kalau bisa Pak Ezra, bicara kitab suci, bicara kejujuran. Jangan untuk mematahkan teori saya, sehingga semua kitab suci diputar balikan. Perjamuan yang dilakukan Yesus bukan perjamuan KW. Yang kau lakukan sekarang adalah KW, di mana kau tidak kenal siapa orang-orang yang kau pandang. Kalaupun kau kenal, kau tidak tahu isi hatinya. Yang kau hadapi ini sekarang adalah siapa? Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Melihat iblis saja Yesus tahu. Maka dia melihat hati murid-muridnya pun Yesus tahu. Paham ya Ezra ya? Paham? Ini saya bukakan lagi sama kau Yohanes 6. Di sini semua rahasianya. Ayat 37. Biar dirimu tahu ya. Baca di sini. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Paham tak Pak Ezra? Nah sekarang kita lihat mengenai roti kehidupan itu apa. Kita baca ini. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini. Ingat dari roti itu Ezra. Ya. Ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku. Yang kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar. Ingat, tidak ada itu di perayaan Yahudi. Baru Yesus membuat itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Paham gak sini Ezra? Nah, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti makan nenek moyangmu. Jadi Ezra sudah berbohong lagi ya. Dia bilang orang Yahudi itu memakan roti seperti yang dimakan nenek moyangnya tadi. Kan itu bilangnya, rupanya tidak, bukan roti seperti nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, paham sampai di sini Ezra Soru? Aku buka sama kau Ezra, Matius 26 ya. Apakah di Matius 26 ini ada dikatakan harus percaya syaratnya? Seolah-olah si Ezra mengatakan bahwa Yesus tidak bisa melihat siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Seolah-olah Ezra mengatakan bahwa Yesus sama seperti Ezra yang tidak tahu apa-apa mengenai orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Kan demikian. Oke. Aku bacakan ya. Anak manusia memang akan pergi dari 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah oleh orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya kan? Ini juga sekaligus menjawab mengenai Apulumi yang dibilang si Ezra itu. Dia tidak paham. Kalau mati ya hidup kekal lawannya adalah mati kekal katanya. Mana pula? Di neraka kita bukan mati tapi hidup juga, cuman siksaan, itu namanya siksaan kekal atau hukuman kekal. Memang disebutkan kematian kedua. Nah, mati kekal itu pernah kita dengar si Ayub berkata, ya kan? Apa dikatakan Ayub? Lebih orang yang mati dalam rahim dianggap tidak ada. Sama dengan ini, lebih baik bagi dia sekiranya tidak dilahirkan. Inilah kematian kekal. Kan demikian ya. Artinya di situ memang mati aja. Sekarang Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya,
Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepada, engkau telah mengatakannya. Bayangkan, Yesus membela Yudas. Ya Yudas, memang bukan kau telah mengatakannya, katakan. Nah, ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Apakah mereka sudah minum semua? Pertama, tubuh sudah dimakan, karena alurnya roti dulu, roti dimakan, setelah itu baru tubuh diminum. Artinya satu sisi Yudas sudah memenuhi Yohanes 6 tadi, siapa makan roti dia sudah hidup. Kan demikian, bahwa dia akan diselamatkan. Masuk lagi kita ke 27, mungkin kalian protes, orang dia berdosa kok, masa bisa diselamatkan gini-gini. Memang kalian siapa ngatur-ngatur Yesus? Ayat 27, setelah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan bahwa yang minum saat itu Esra hanya 12 orang. Bukan banyak Esra. 12 orang yang minum itu Esra, tak ada yang lain. Artinya kepada siapa ayat ini pertama kali diturunkan atau ditetapkan? Itu kepada 12 orang itu. Loh kok bisa? Apa buktinya? Ini kita baca ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama. Arti bersama-sama ya bareng seperti malam itu dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Esra, kamu sudah kalah telak. Tidak satupun kamu akan bisa mencari ayat di mana Yudas masuk ke neraka atau Gehenna itu ya, atau kau translate pun tidak akan bisa. Nah, singkat cerita dari ayat ini adalah ketika semua orang mendengar perkataan Yesus ini, banyak yang bersungut-sungut. Bahkan mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya banyak juga yang mengundurkan diri untuk mengikut Yesus. Sang debaters mengatakan bahwa Yudas tidak binasa. Karena Yudas sudah mengikuti perjamuan dan dia sudah makan daging dan darah atau roti dan anggur yang Yesus berikan. Tetapi sang debaters tidak membaca lebih lanjut ya. Ayat 37 dari Yohanes 6, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, sekarang kita lihat dari Yudas Iskariot. Apakah Yudas Iskariot datang kepada Tuhan Yesus? Yudas Iskariot justru membuang Tuhan Yesus. Yudas Iskariot justru membuang Tuhan Yesus dengan menjualnya dengan 30 keping uang perak. Karena syaratnya tadi, jikalau dia ingin hidup yang kekal, ya, dia harus makan roti hidup, ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Yudas Iskariot tidak datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia malah membuang Yesus dengan menjualnya dengan 30 keping perak. Kedua, Yudas Iskariot tidak percaya kepada Yesus. Justru Yudas Iskariot membuang Tuhan Yesus. Dia tidak setia, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ada hal yang sangat-sangat perlu ditekankan, apa yang dikatakan Yesus ya, tentang Yudas Iskariot. Nah, ini bukan kata saya, tapi ini kata Yesus loh ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67 dan 71. Ya. Kita baca bersama. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis.
namun seorang di antaramu adalah iblis. Dipertegas lagi ayatnya, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sang debaters, Yesus katakan Yudas Iskariot adalah iblis. Tempat iblis di mana? Di surga atau di neraka? Ya, tempat iblis di mana? Anda sendiri yang menyimpulkannya. Ini Alkitab loh yang menjawab, bukan saya. Lukas 22 ayat 48. Ya, Lukas 22 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Halo sang debater, sudah terungkap siapa Yudas Iskariot. Dan Anda tahu di mana tempatnya. Adakah iblis tempatnya di sorga? Demikian video dari saya. Sekiranya video ini dapat menjawab sang debaters mengenai Yudas Iskariot, silahkan berikan like, komen yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.